Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur untuk pertemuan kita pada saat ini. Terlebih hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama dengan segenap umat Tuhan. Kita memasuki masa peringatan, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini di dalam kalender gerejawi kita memasuki masa perayaan yang keempat. Yang pertama adalah Natal, dan yang kedua adalah hari Jumat Agung, yang ketiga adalah Minggu Kebangkitan, yang keempat adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan masa yang kelima adalah hari Pentakosta. Nah, pada kesempatan ini saudara, kita akan kembali menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa memahami makna daripada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Karena ada begitu banyak orang-orang Kristen yang di dalam merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan ini, mereka sesungguhnya tidak tahu apa artinya. Mereka hanya mengikuti tradisi gereja saja, tradisi dari keluarga. Ya, sehingga kalau sudah, ini kan hari ke-40 sejak dihitung dari Minggu Kebangkitan. Ya sudah, kalau begitu hari ke-40 adalah hari kenaikan. Tetapi pada saat ini kita akan bersama-sama diberkati kebenaran firman Tuhan tentang makna daripada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tetapi sebelum lebih jauh kita melangkah di dalam renungan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami meneduhkan hati di hadapan-Mu, kami membuka hati untuk menerima sabda firman-Mu, dan biarlah di dalam kami memperingati hari kenaikan Tuhan kami ke surga, kami mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa di dalamnya, sehingga hidup kami semakin diubahkan, bahkan kami dipimpin oleh Tuhan memasuki rencana Tuhan yang besar menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Biarlah Allah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami itulah yang akan memimpin kami di dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Demikianlah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan satu tema di dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, yaitu dengan satu tema, melanjutkan tongkat estafet karya penyelamatan manusia. Melanjutkan tongkat estafet penyelamatan karya manusia, itu yang menjadi tema kita. Saya mengajak saudara untuk bersama-sama kita membaca firman Tuhan, terambil dari surat Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita baca barusan, kita bisa mendapatkan beberapa makna dari kisah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang ke surga ini. Tuhan Yesus sudah turun ke bumi 2000 tahun yang lalu. Dia sudah hadir, dia ada di tengah-tengah umat manusia.
Dan ketika masa pelayanannya di bumi telah selesai, maka Tuhan Yesus sesuai dengan kata Alkitab, sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab, Tuhan harus kembali ke surga. Namun Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan datang kembali ke dunia ini. Nah, kedatangannya yang pertama sudah terjadi. Namun kedatangannya yang kedua, ini yang perlu kita persiapkan. Jadi saudara dan saya sekalian beserta seluruh umat Tuhan dimanapun berada, sesungguhnya kita ada di dalam masa-masa menunggu kedatangan Tuhan yang kali kedua. Dan ini sudah tidak akan terlalu lama, waktunya tidak akan terlalu lama, saudara. Kedatangan Tuhan yang kali kedua sudah semakin dekat. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada saudara sekalian dimanapun saudara berada, ayo persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Seperti kata malaikat tadi pada ayat yang ke-11, saya akan mengingatkan dan membacakan kembali. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Ini harus menjadi sebuah penekanan kepada kita sekalian bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan ini perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga nanti ketika Tuhan datang kembali yang kedua, tidak ada seorang pun yang akan tertinggal. Dan semuanya akan menyambut Tuhan dan akan dibawa Tuhan masuk ke dalam awan-awan permai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 hal yang akan saya sampaikan pada saat ini, yaitu makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Di mana tadi dalam satu judulnya saya memberitahukan bahwa melanjutkan tongkat estafet karya penyelamatan umat manusia. Hal yang pertama yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti di dalam memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan ini supaya kita tidak menjadi jemaat yang ikut-ikutan. Hal yang pertama adalah mari kita pahami bahwa kembalinya Tuhan Yesus Kristus ke surga itu hendak menyatakan kepada dunia, hendak menyatakan kepada semua makhluk, semua manusia, golongan apa saja, agama apa saja, Tuhan hendak menyatakan bahwa Dia berasal dari surga. Jadi kenaikannya ke surga yang pertama harus membawa sebuah pengertian yang benar kepada kita bahwa memang Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 23 mengatakan demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Nah, pernyataan Tuhan Yesus ini sangat luar biasa. Bahwa Ia berasal dari surga, bukan berasal dari bumi, bukan berasal dari dunia ini. Sekalipun kedatangannya ke dunia ini melalui cara yang wajar, yaitu harus lahir lewat rahim seorang wanita yang bernama Maria. Namun Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu lahir karena dikandung oleh Roh Kudus. Nah, di sini kita akhirnya tahu, saudara, bahwa asal-usul daripada Tuhan Yesus itu adalah dari surga. Oleh sebab itu Dia harus kembali ke surga. Dia harus kembali ke tempat asalnya. Ini bisa membangkitkan iman kita. Bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang asal-asalan. Bukan Allah yang terbuat dari batu. Allah yang terbuat dari kayu. Tetapi Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita puja, yang kepadanya kita berbakti dan beribadah adalah Tuhan yang dari surga dan pemilik surga itu sendiri. Haleluya. Jadi kalau Dia kembali ke surga, itu ya kembali ke tempatnya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kelak
kita pun juga akan pulang ke sana. Kembali ke tempat di mana Tuhan berasal dan Tuhan berada. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu membawa satu makna, membawa satu kebenaran yang diajarkan kepada kita, bahwa kenaikannya ke surga tidak menunjukkan kepada kita sekalian bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Ya. Dengan demikian maka Tuhan Yesus itu sesungguhnya memproklamirkan dirinya kepada dunia ini, kepada seluruh makhluk yang ada, bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah yang menguasai segala yang ada, baik di bumi maupun di surga, baik yang ada di langit bahkan yang ada di dunia ini. Sebab Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Yesus bukan sekedar nabi. Sekalipun mungkin di luar sana ada banyak ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya sebatas seorang manusia dan Dia adalah seorang utusan Allah atau Dia seorang nabi. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dan telah memproklamirkan siapa dirinya, bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri yang menguasai langit, bumi, dan segala yang ada. Mari saya tunjukkan kepada saudara bahwa Dia adalah Allah yang menguasai langit dan bumi, surga dan segala isinya. Matius pasal yang ke-28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oh haleluya saudara. Kalau kita paham akan hal ini, maka ini akan memberikan sukacita yang besar kepada kehidupan orang-orang percaya. Karena segala kuasa ada di dalam tangannya, maka tidak pantas kalau ada orang Kristen itu masih hidup di dalam ketakutan. Tidak pantas kalau kita berkata aku anak Tuhan masih hidup di dalam kekhawatiran. Tidak pantas kalau kita masih hidup di dalam kecemasan. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang memegang segala kuasa. Dan kita tahu Dia adalah Allah yang sangat memperhatikan hidup kita. Karena segala kuasa ada di tangannya, maka kita harus memiliki mental hidup anak-anak kerajaan. Mental hidup sebagai anak-anak Tuhan yang jauh dari kata takut, khawatir, cemas akan hari esok. Sekalipun hari-hari ini kenyataan di luar sana saudara, semua orang hidup di dalam masa sulit, tetapi itu tidak membuat kita kehilangan iman dan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya memiliki mental sebagai anak-anak Tuhan yang punya segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Dia sanggup memelihara kita. Oleh sebab itu saya mau katakan saat ini, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu cemas, saudara tidak perlu khawatir. Karena Dia adalah Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan. Dia adalah El Shaddai atas hidup kita. Ada satu pujian yang dinyanyikan oleh seorang hamba Tuhan yang barusan dipanggil Tuhan. Tak usah ku takut, Allah apa? Saya sedikit agak lupa saudara. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Nanti saudara nyanyikan pujian itu. Saudara renungkan bahwa Dia adalah El Shaddai, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan, dan Allah yang selalu berperkara mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oh puji Tuhan, melalui kenaikannya, pengharapan kita kepada Dia akan semakin dibangun dan dibangkitkan. Hal yang ketiga saudaraku,
Makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah bahwa ia naik ke tempat asalnya, bukan nganggur di sana. Dia pulang kembali ke asal usulnya, bukan untuk berdiam diri. Tetapi Tuhan Yesus mengerjakan sesuatu yang sangat-sangat mendatangkan kekuatan dan pengharapan bagi umatnya. Apa itu? Dengan kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Sebab kerinduan hati Tuhan adalah di mana ia berada, kita berada. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya seringkali melihat, saudara, ada banyak orang-orang Kristen yang kendor, yang lemah, ciut nyali, gara-gara masih belum punya tempat tinggal. Berbicara tentang rumah, seolah-olah kalau kita tidak punya rumah di bumi ini, kita jadi orang yang paling sengsara. Jangan kecil hati. Rumah yang di bumi ini kan sifatnya sementara, tidak permanen. Tapi Tuhan Yesus menyediakan tempat yang permanen bagi kita. Tempatnya ada di surga. Tempatnya adalah di mana Dia berada. Saudara, kalau engkau hari-hari ini cemas, takut karena engkau belum punya tempat tinggal di bumi, mungkin kau masih hidup dalam kontrakan atau pondok mertua indah. Tidak perlu kecil hati. Tuhan memberikan kepada setiap orang percaya tempat yang paling ideal, yaitu di mana Yesus berada. Di situ orang percaya berada. Kenaikannya ke surga adalah menyiapkan tempat, menjamin kelangsungan hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nggak perlu lagi ya berkecil hati, susah hati. Ingat, kenaikannya ke surga menyediakan tempat bagi kita. Karena tempat yang dibangun oleh Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau saudara membangun rumah di bumi, rumahmu bisa hancur. Entah itu karena kebakaran, entah karena bencana alam, entah karena digusur mungkin, ya, pasti hancur. Tapi kalau rumahmu, rumahku ada di surga, di sanalah kesempurnaan itu berada. Haleluya. Oleh sebab itu, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecil hati. Tetap hidup di dalam sukacita dan setia kepada Tuhan. Dan hal yang keempat, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah dengan kenaikannya ke surga, Tuhan telah memberikan mandat kepada setiap orang percaya. Apa itu mandatnya? Yaitu untuk menjadi utusannya. Hal ini pula yang menjadi sarana bagi setiap orang percaya untuk bisa memperoleh mahkota kehidupannya. Tadi di dalam judul saya memberikan bahwa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah melanjutkan tongkat estafet karya penyelamatan jiwa manusia. 3 hal saya sampaikan itu selalu berbicara untuk kebutuhan kita, berkat-berkat kita. Tapi yang terakhir perhatikan saudara. Saya tidak mau keluar menyimpang daripada Alkitab ini yang tadi berkata bahwa ayat yang ke-8 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Pesan ini disampaikan Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga. Nah, kembali kepada mandat ini, bahwa kenaikannya ke surga memberikan kesempatan emas kepada setiap orang percaya untuk bisa menjadi rekan sekerjanya, menjadi utusannya. Ya.
Maka kata Yesus sekali lagi, Yohanes pasal 20 ayat 21 berkata demikian, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi hal yang keempat, berkat yang keempat, dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita diberi mandat menjadi utusannya. Nah, tidak banyak saudara orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Tidak banyak bagi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Tetapi justru melalui kenaikan Tuhan, Tuhan hendak melibatkan semua orang percaya dapat menjadi rekan sekerjanya, menjadi utusannya. Diutus untuk apa? Ini yang menjadi persoalan. Kita tidak diutus untuk minta-minta berkat. Tapi kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Dengan menjadi saksi Tuhan, maka kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada semua manusia. Sehingga tidak ada lagi yang binasa. Tetapi orang-orang yang percayakan pemberitaan firman yang kita sampaikan, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka hasilnya adalah mereka turut diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, karyanya tidak berhenti. Penyelamatan tidak berhenti di situ. Oleh sebab itu Tuhan hendak melibatkan kita sekalian, melanjutkan karya agungnya. Karena masih banyak orang-orang yang akan binasa. Dan sesungguhnya Tuhan tidak berkehendak satu pun jiwa binasa. Tuhan ingin, Tuhan rindu semua orang selamat. Sesungguhnya Tuhan itu tidak ingin satu jiwa saja masuk dalam api neraka. Dia ingin rumahnya dipenuhi oleh ciptaannya, yaitu manusia. Tetapi kehendak bebas yang Allah berikan dalam hidup manusia, itu yang akan menjadi sebuah penentuan. Tetapi sekali lagi, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Melalui saya, melalui saudara. Mari kita beritakan karya keselamatan dalam Yesus Kristus, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Karena sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kan pesan ini dengan jelas Tuhan sampaikan. Kamu akan menerima Roh Kudus, supaya dengan dipenuhinya hidup kita oleh Roh Kudusnya, kita bisa menjadi saksinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita ini tidak gampang. Tugas kita ini bukan asal-asalan. Saya tidak ingin jemaat Tuhan itu jadi orang Kristen ecek-ecek atau orang Kristen abal-abal. Yang sekedar Kristen minta berkat, sekedar Kristen minta pertolongan Tuhan, tapi tidak tahu tanggung jawabnya. Orang Kristen itu hidup di dalam tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab kita adalah, ayo kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 ya. Firman Tuhan berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Tongkat estafet ini yang kita lanjutkan, tidak hanya berhenti pada zaman Tuhan Yesus, tidak hanya berhenti pada zaman rasul-rasul, tidak hanya berhenti hanya pada bapak gembalamu, pendetamu, tetapi semua orang percaya harus mengerjakan amanat agung ini. Karena kita diberi kesempatan emas untuk menjadi utusannya, melanjutkan tongkat estafet karya penyelamatan manusia. Pergi, jadikan segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20 berkata demikian, dan ajarlah
Ajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga harus kita maknai dengan benar. Sehingga kita juga bukan jadi orang Kristen yang pengangguran. Tetapi kita mengerjakan mandat agung itu menjadi utusan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini dapat saya sampaikan kepada saudara sekalian. Sekali lagi, jangan sampai kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini tanpa memiliki pengertian yang benar. Bersyukur kalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa diberkati dengan kebenaran firman-Nya. Sekali lagi ada 4 hal yang akan saya ulang supaya saudara bisa memahami dan saudara bisa mengerti. Hal yang pertama adalah kenaikannya ke surga hendak menunjukkan kepada semua orang dan dunia ini bahwa surga adalah asal usulnya. Dan yang kedua, bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa. Sehingga dengan demikian maka hidup saudara dan saya adalah hidup yang penuh sukacita karena dijamin oleh Tuhan yang berkuasa. Dan yang ketiga, Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan hal yang keempat, kenaikannya ke surga memberikan kesempatan emas kepada kita untuk bisa menjadi rekan sekerjanya, menjadi utusannya, yaitu melanjutkan tongkat estafet karya penyelamatan umat manusia. Jangan pernah takut. Kita pasti mampu, kita pasti bisa. Kenapa? Karena ketika Dia naik ke surga, Dia memerintahkan Roh Kudus turun memenuhi hidup orang percaya untuk mendampingi kita. Mendampingi kita dan menjadi penasehat atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Sehingga kami mendapatkan kebenaran ini dan kami dapat mengerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Sungguh kami bersukacita bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan hanya sebatas cerita, bukan hanya sebatas kisah yang kami peringati, kami rayakan setiap tahun. Tapi kami mendapatkan makna yang cukup dalam sehingga kami juga dapat terlibat di dalamnya. Terlebih kami terlibat di dalam isi hati Tuhan, yaitu melanjutkan karya penyelamatan atas jiwa-jiwa manusia. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah ini memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Demikianlah hamba-Mu telah berdoa menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan Yesus memberkati, kita bertemu di dalam program berikutnya. Shalom.